Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat trader yang menanyakan, kasih tahu dong mengenai tip tradingnya Pak Joko. Namun demikian, sebelum saya mengulas, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk mengulas ya topik pada pagi kali ini, bagaimana tip menghindari kerugian dalam transaksi forex. Seperti Anda ketahui sahabat, bahwa investasi forex adalah investasi yang dapat memberikan keuntungan yang besar ya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga menimbulkan kerugian yang besar pula. Tentunya bila Anda tidak memahami ya dengan baik dan benar akan bagaimana sih proses, bagaimana sih cara trading yang benar, dan bagaimana cara menghindari atau meminimalkan kerugian dalam transaksi forex. Kadang banyak cara yang trader-trader ini lakukan ya untuk menghindari kerugian yang lebih dalam. Tapi dalam pelaksanaannya ya itu kurang konsisten dalam melaksanakannya. Artinya tidak mengikuti trading plan. Sedikit saya akan memberikan beberapa tip atau cara menghindari kerugian dalam transaksi forex ya. Yang pertama, ini sering saya sampaikan di video-video lainnya, jangan overtrade ya. Melakukan transaksi forex yang berlebihan dari dana yang kita miliki sangat berbahaya. Ini jelas penting. Kalau saran saya ya, sebaiknya Anda memantau margin level yang tepat dengan mengukur beberapa besar deposit kita atau dana kita untuk menahan floating loss bergerak melawan dengan prediksi Anda, tentunya begitu. Transaksi forex ya menggunakan sistem margin, sistem leverage, sehingga sangat berisiko jika tidak memperhatikan dengan cermat sebaik volume atau quantity atau jumlah lot yang akan Anda transaksikan. Menurut saya sahabat trader, pernah saya juga sampaikan video lainnya bahwa gunakan antara 6% sampai 10% dari total deposit yang Anda miliki setiap open posisi, itu maksimum. Sebagai contoh, misalkan kalau $10.000 saya biasanya gunakan cuman maksimum 0,6 ya, 0,6 atau 1 lot reguler. Nah, nanti bisa Anda konversi sendiri ya. Kemudian tip yang kedua ya, ini memilih mata uang yang Anda pahami benar karakteristiknya. Ini sangat penting. Kalau kita coba cermati ya, banyak teman-teman kalau boleh saya bilang seperti supermarket, semua mata uang mereka open posisi, dan ini yang membuat banyak teman-teman trader ini bingung saat pergerakan mata uang itu terjadi bersamaan. Saya sarankan pilih aja ya mata uang yang Anda pahami ya. Kemudian dalam melakukan trading forex, baiknya Anda menentukan salah satu pasangan mata uang yang memiliki pergerakan yang aktif, seperti halnya mungkin pound sterling, euro. Mungkin kalau Anda trading komoditi, mungkin emas ya, ini juga mempunyai potensi pergerakan yang cukup bagus di dalam pergerakan berharian. Atau pilih mata uang negara-negara superpower ya, misalkan ya tadi saya sebut US dollar, kemudian terhadap mungkin pound sterling, euro, atau mungkin yen.
ini adalah mata uang yang pergerakannya cukup lumayan bagus gitu. Tentukan pilihan Anda, kemudian pelajari pergerakannya. Jadi biar Anda tahu benar karakteristiknya. Kemudian yang ketiga, ini pahami efek fundamental atau news. Trader yang bertransaksi dengan mengandalkan berita ini bisa kecewa karena kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diprediksikan. Maka sangat penting untuk memahami dengan jelas berita yang akan dirilis atau dianalis saat berita itu keluar. Bagaimana pasar akan menanggapinya, ini sangat penting sekali. Jadi sahabat trader, kalau saya sendiri untuk trading, biasanya kalau ada rilis data-data seperti non-farm payroll, kemudian saat rilis data, biasanya saya sendiri kurang suka untuk trading dengan menggunakan data. Biasanya saya cenderung untuk keluar dari market. Tetapi bagi teman-teman yang memang trading dengan menggunakan kesempatan rilis data, tidak jadi soal. Tetapi kalau saya pribadi, saya lebih cenderung untuk berdiam diri dan mengamati. Setelah data itu dirilis, artinya beberapa waktu, baru saya mencoba untuk trading lagi. Kemudian yang selanjutnya kalau trading kita tidak boleh bergantung pada orang lain. Ya, artinya orang lain punya prediksi, orang lain punya analisa, mungkin boleh kita jadikan referensi, tetapi paling tidak kita ini mempunyai gaya sendiri. Trader yang berhasil adalah trader yang tentunya mengandalkan kemampuannya sendiri sehingga dapat mengetahui apakah analisa yang kita pakai itu efektif atau tidak. Dan bukan karena analisa orang lain yang seringkali membingungkan dalam mengambil keputusan. Buat saya lebih baik belajar sendiri bagaimana melakukan trading yang baik hingga akhirnya Anda menemukan sebuah metode atau strategi atau gaya atau rumus yang benar-benar yang Anda yakini itu bisa mendatangkan profit atau uang. Kemudian selanjutnya sahabat trader, ini jangan overconfident. Hal ini sering sekali menjadi masalah besar dalam transaksi. Terlalu percaya diri sangat berbahaya. Percaya diri boleh, tetapi terlalu percaya diri ini bisa membunuh Anda nanti. Karena ada kalanya kita tidak tahu persis apa yang terjadi di pasar karena terlalu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan market. Nah, kemudian yang selanjutnya, trade what you see, not what you think. Artinya bahwa trading apa yang kamu lihat, bukan apa yang kamu pikirkan. Ini pernah saya ulas secara khusus di video sebelumnya bahwa trader yang terlalu mengandalkan analisa, analisanya dalam bertrading karena harga dapat saja bergerak tiba-tiba, bergerak berlawanan arah dengan prediksi kita. Jadi pergerakan harga cenderung bergerak dalam pola yang sudah ada. Namun berita fundamental ataupun kebijakan suatu negara ini bisa merubah tren pasar. Jadi sebaiknya gabungkan analis teknikal dengan fundamental dalam melakukan trading. Nah, artinya apa sahabat trader? Bahwa saya lebih suka mengandalkan apa yang saya lihat, bukan apa yang saya pikirkan. Saat harga cenderung turun, saya akan ikuti jual. Meskipun dalam kenyataannya mungkin pemikiran kita, harga sudah terlalu murah, kenapa harus sell? Tetapi saya lebih suka apa yang saya lihat, saya lakukan untuk action ya. Kemudian yang tidak kalah penting, yang selanjutnya adalah gunakanlah stop loss. Ini mungkin hampir seluruh video saya ini menganjurkan Anda menggunakan namanya toleransi risiko. Memang ada dilema yang harus dihadapi oleh seorang trader ketika memasang stop loss, yaitu ketika posisi mereka menyentuh
stop loss, tapi harga akhirnya setelah menyentuh berbalik arah ke arah yang sesuai dengan prediksi kita. Memang itu sangat menjengkelkan. Dan kalau ditanya apakah Pak Joko pernah mengalami hal seperti itu, sangat sering sekali. Tetapi percayalah, banyak kasus ya yang membuktikan tanpa stop loss ya, yang kita pasang bisa sangat merugikan kita. Artinya kerugian kita akan tidak terbatas. Nah, itu yang membuat saya kenapa selalu intens fokus untuk memberikan arahan, pasanglah selalu stop loss. Kemudian yang tidak kalah penting, sistem trading yang sederhana saja ya. Gunakan chart ya, akan lebih banyak sinyal yang kita peroleh. Namun dalam kenyataannya semakin banyak indikator atau chart yang kita pakai akan lebih membingungkan. Karena masing-masing sinyal atau masing-masing indikator memberikan hasil analis yang berbeda-beda. Kalau saya sendiri, seperti saya juga udah ulas, saya hanya menggunakan namanya moving average 21, simple moving average 21, itu saja. Bantuannya mungkin kadang-kadang sometimes saya menggunakan namanya support and resistance. Nah, itu standar-standar saja sih. Tetapi saya tidak banyak menggunakan yang namanya indikator. Kenapa channel ini juga dinamakan naked trader? Karena artinya bahwa saya trader dengan tidak menggunakan banyak indikator atau polos ya. Jadi mungkin akan lebih baik kalau Anda menggunakan 1-2 indikator, tetapi Anda berfokus di sana, itu jauh lebih baik daripada kita menggunakan banyak indikator. Yang selanjutnya bahwa trading menggunakan momentum, artinya bahwa setiap hari kita, kadang-kadang setiap hari kita masuk ya, pasar ambil posisi pada saat Anda melihat momentum yang tepat untuk masuk pasar. Jika intinya tidak ada momentum yang baik, sebaiknya Anda berdiam diri, ya, berdiam diri ambil memantau pergerakan pasar. Artinya apa? Bahwa sebaiknya saat momentum tidak ada untuk mengambil posisi, jangan Anda melakukan trading atau open posisi. Bahkan saya akan beristirahat barang 2-3 hari untuk tidak masuk pasar. Ini yang saya lakukan. Kemudian terus belajar ya, jangan pernah berhenti untuk tidak belajar. Kadang-kadang newbie sering menganggap mudah ya dalam bertrading atau bertransaksi di bisnis ini, sehingga tidak mau lagi meluangkan waktu untuk belajar. Tentunya dengan belajar maka Anda akan mengetahui lebih banyak seluk-beluk dalam trading. Nah, intinya bahwa sampai detik ini pun saya juga selalu melakukan namanya pembelajaran. Seperti halnya dengan nge-vlog begini, saya dapat masukan input-input dari teman-teman semua. Kemudian yang terakhir, sahabat trader, ini sistem otomatis atau robot-robot ya. Saya bukan pernah alergi robot. Robot adalah membantu kita. Robot ini alat bantu kita. Tetapi kalau selalu yakin dengan sistem robot trading tertentu dan tidak melakukan intervensi sedikit pun, ini akan menjadi masalah baru yang akan timbul ketika tren pasar berubah ya. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan alat-alat bantu seperti robot, selalu Anda harus intervensi. Tidak bisa Anda membiarkan begitu aja secara otomatis gitu. Karena harus sekali tempo kalau ada tren, misalkan pergantian tren, sideways bagaimana, itu sangat penting kalau Anda mengintervensi. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, tentunya silakan subscribe dan tekan lonceng tentunya. Bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, perdagangan, valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.